Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum melakukan observasi bersama dengan Ibu Yeni. Beliau adalah guru kelas 1A di UPT SDN 3 Makale. Selamat siang Ibu Yeni. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Kabar luar biasa baik. Oke, baik, luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum nantinya Ibu akan melakukan proses pembelajaran dalam kegiatan observasi yang akan saya lakukan nanti. Jadi tujuan daripada pra-observasi hari ini adalah kita akan melakukan tanya jawab tentang bagaimana Ibu mempersiapkan diri untuk melakukan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam observasi yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Bagaimana, Ibu sudah siap? Iya, saya sudah siap. Oke, baik. Yang pertama saya mau tanyakan kepada Ibu ini, kira-kira dalam proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan nantinya, apa tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan nanti? Iya, dari untuk proses pembelajaran yang saya siapkan menggunakan tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi penggunaan kata ajaib. Oh iya, mengidentifikasi penggunaan kata ajaib. Oke, baik. Nah, dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu Yeni ingin capai nantinya dalam proses pembelajaran, kira-kira area pengembangan yang Ibu ingin capai itu apa? Iya, tentunya untuk area pengembangan ini kita pasti akan fokuskan dari tujuan pembelajarannya, yaitu pengembangan pengetahuannya, yaitu pengetahuan awalnya ini anak-anak sudah harus tahu apa-apa saja yang termasuk kata ajaib, kemudian lalu masuk pada materi penggunaan kata ajaibnya. Oh iya. Oke, baik. Nah, dalam proses pembelajaran nantinya, kira-kira Ibu ini menggunakan strategi apa saja yang Ibu akan lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan? Iya, strategi yang akan saya gunakan yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu ada metode ceramah, ada juga diskusi kelompok. Kemudian dalam pembelajaran juga diselingi dengan ice breaking. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD dan juga lembar evaluasi pada akhir pembelajaran untuk mengevaluasi pembelajaran setelah berlangsung. Oke, baik Bu. Nah, semua itu Ibu akan siapkan nantinya sehingga tiba saatnya melakukan proses pembelajaran semua dilakukan dengan hal-hal yang Ibu sudah siapkan. Nah, kira-kira kapan Ibu mau melakukan proses pembelajaran ini? Untuk proses pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Oke, baik Bu. Sekira demikian kegiatan pra-observasi kita. Semoga Ibu Yeni betul-betul bisa menyiapkan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu sudah ungkapkan hari ini, dan semoga proses pembelajarannya dapat berlangsung dengan baik dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yeni. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Coba dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Baiklah, sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa. Siapa bagian memimpin doa? Siapa? Bella, ayo Bella maju. Sebelum kita berdoa, kita
kesepakatan kelasnya. Siapa? Apa Yusuf? Disiplin. Disiplin. Tepuk tangan dulu buat Yusuf. Siapa lagi? Naban. Tidak ribut. Tepuk tangan buat Naban. Coba Sasa apa? Jangan lari. Tidak lari-lari. Sineta. Nah, fokus. Oke, jadi hari ini kita mau belajar mengidentifikasi penggunaan kata ajaib. Oh, sudah kita belajar kata ajaib? Sudah. Ada berapa kata ajaib? 4. Nanti kita pelajari 4 kata ajaib itu. Kita mau tahu kapan menggunakan 4 kata ajaib itu. Nanti kita akan belajar secara berkelompok, ada juga secara individu. Nah, sekarang ayo bagaimana sikap tenang? Semua tenang. Sikap tenang. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Siapa di sini yang pernah minta maaf? Banyak. Kata apa yang digunakan? Siapa yang pernah dapat hadiah? Kata apa yang diucapkan? Siapa yang pernah lewat di depan orang tua atau depan temannya atau mau masuk ke dalam rumah tetangganya? Siapa yang pernah? Apa yang diucapkan? Siapa yang pernah kesusahan? Atau butuh bantuan siapa? Ajar. Pertama, maaf. Kedua, tolong. Ketiga, permisi. Keempat, terima kasih. Pertama, yaitu kata maaf. Kalimat permintaan maaf. Bisa menulis teman-teman baca. Di sini Najita menulis, Saka baca. Di kelompoknya siapanya? Siapa yang menulis? Kairin. Oh, yang menulis Kairin. Ini. Halo. Lea. Aska, bisa lihat Bu Guru? Ini ada kalimat nanti. Contoh kalimat. Tolong, maaf, terima kasih. Baru nanti kamu sesuaikan yang mana gambar yang cocok dengan kalimat ini. Jadi kamu gunting, boleh berbagi gambarnya nanti. Bagi gambarnya supaya cepat, baru kalian baca. Baca, nanti satu orang pimpin dulu bacakan supaya tahu yang mana gambar. Iya. Biar yang lupa dapat. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Namamu ada Bella, ada Liora, ada Aswa. Ini
siang Ibu Yeni. Selamat siang Bu. Iya. Setelah kita bersama-sama tadi melewati proses pembelajaran, saya sudah mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan. Saya sudah mengobservasi bagaimana Ibu Yeni melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Nah, karena itu saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Iya. Nah, yang pertama saya mau tanyakan kepada Ibu Yeni, bagaimana perasaan Ibu Yeni dalam melakukan proses pembelajaran hari ini? Ya, untuk melalui proses pembelajaran hari ini saya merasa senang, saya merasa lega. Akhirnya satu lagi tugasnya sudah selesai. Iya. Oke. Nah, bagaimana pendapat Ibu Yeni pada proses pembelajaran? Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, proses pembelajaran yang saya rancang dan tadi sudah berlangsung, menurut saya itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Oh iya. Apakah dalam proses pembelajaran tadi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses maupun produk, seperti yang kita bicarakan pada pasca observasi? Iya, sesuai dengan observasi kita kemarin bahwa pembelajaran akan berlangsung secara diferensiasi. Kemudian kita perlu tadi saya melakukan diferensiasi dan fokus pada proses. Iya. Prosesnya ada berbeda-beda tugasnya, tapi Berdasarkan kemampuan belajar ya. berdasarkan pembelajaran, tapi mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Oh iya, baik. Bagus sekali Bu Yeni. Saya melihat tadi proses pembelajarannya memang Bu Yeni sangat menyenangkan. Dapatkah Ibu Yeni menceritakan hal-hal yang dirasakan sangat memuaskan tadi dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Hal-hal yang menurut saya memuaskan karena selain fokus pada tujuan pembelajaran, juga fokus pada kedua hal, yaitu mengingatkan tentang kesepakatan kelas dan juga membimbing siswa yang merasa kesulitan, memberi motivasi agar juga siswa bisa seperti teman-teman yang lain. Iya, saya memang melihat tadi Bu Yeni jalan dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain dalam membimbing siswa dalam bekerja. Iya, apalagi yang merasa kesulitan. Iya, oke, baik. Bagaimana pemikiran Ibu Yeni mengenai ketercapaian dalam pembelajaran yang dilakukan tadi? Secara keseluruhan jika saya persenkan ini mencapai 89%. Saya lihat dari jumlah siswa itu sekitar 28 siswa, ada 4 orang yang memang perlu pendampingan. Dalam proses pembelajaran tadi, apakah Ibu Yeni menemukan anak yang merasa berkesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan? Iya, untuk anak-anak yang merasa kesulitan itu seperti yang belum terlalu lancar untuk membaca. Jadi mereka memang perlu dibantu agar dia juga bisa paham untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, baik Bu. Kemudian apa kira-kira yang Ibu Yeni rasa bahwa saya berkesulitan di sini, atau pertanyaan saya, apakah Ibu Yeni pernah merasakan kesulitan dalam proses pembelajaran yang dilakukan tadi? Menurut saya hal yang menjadi kesulitan itu karena tadi juga sudah bising dari luar, jadi otomatis anak ini terpengaruh, bahkan tadi masih dalam proses pembelajaran, dia sudah minta untuk istirahat, untuk bermain. Berarti manajemen. Oke. Kemudian juga untuk anak-anak yang semua mau dilayani, yang lebih keren untuk dilayani satu persatu. Oke. Kira-kira Ibu Yeni memikirkan apa yang Ibu Yeni akan lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi tadi ketika dalam proses pembelajaran? Saya pikir saya perlu
memanajemen bagaimana supaya pembelajaran selanjutnya semua anak ini yang membutuhkan perhatian bisa saya layani semua. Kemudian untuk kedepannya ini melalui proses pembelajaran tadi, semoga saya akan coba lagi berdiferensiasi dengan membagi sesuai dengan minat belajarnya. Iya. Karena yang kita lakukan tadi ini sesuai dengan karakternya. Iya. Ya, jadi ini sesuai apa yang mereka sukai supaya bisa lebih fokus dengan pembelajaran. Oke, baik Bu Yeni. Nah, bisakah Ibu Yeni mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang Ibu Yeni sudah lakukan tadi? Itu tadi salah satunya adalah Manajemen kelas. manajemen kelasnya. Kemudian untuk selanjutnya bagaimana supaya anak-anak ini merasa semua terlayani. Iya. Oke, baik Bu Yeni. Nah, dengan demikian dari pengalaman proses pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini, kira-kira pada pertemuan berikutnya apa rencana yang Ibu Yeni akan lakukan? Untuk pembelajaran selanjutnya diferensiasi berdasarkan apa yang disukai siswa, supaya saat pembelajaran mereka betul-betul menilai dan mengerjakan tugasnya dengan senang. Oh iya. Jadi Ibu Yeni akan mengubah strategi pembelajaran yang Ibu Yeni akan lakukan ke depannya ya. Iya. Nah, kira-kira dari mana Ibu Yeni bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang strategi pembelajaran berikutnya? Untuk strategi pembelajaran selanjutnya, karena saya melihat tadi proses pembelajaran ternyata ada yang saling kurang paham. Ibu saya yang ini, saya yang ini, jadi itu menjadi salah satu acuan saya. Kemudian untuk strategi pembelajaran selanjutnya saya perlu belajar lagi, juga perlu Belajar dari mana kira-kira Ibu? berdiskusi dengan teman sejarah, Itu sudah ngambil dari sejawat. PMM, dan dari sumber-sumber lain seperti dari internet, saya bisa lihat juga. Dengan ikut-ikut webinar. Ya bagus Bu. Jadi saya berharap pembelajaran berikutnya semakin meningkat dari tadi. Sangat bagus pembelajaran Ibu Yeni yang sudah dilakukan tadi, sudah diselingi dengan ice breaking, anak-anak merasa senang. Kalau dipertahankan seperti ini dan lebih ditingkatkan, maka tentu pembelajaran itu akan berpihak pada murid dan murid akan merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran yang Ibu lakukan setiap hari. Nah, terima kasih Ibu Yeni sudah mau berbagi, sudah mau bekerja sama dengan kami. Kiranya dalam melakukan tugas kita, Ibu Yeni selalu semangat. Ya, terima kasih. Oke, semangat Bu Yeni. Terima kasih. Terima kasih.